screen. Nih. Baik, nama pemateri kita yaitu Muhammad Hafiz Ibnu Khaldun, SKL MSI. Beliau lahir di Jambi pada 9 Februari 1994. Pada tahun 1999 sampai 2005 beliau bersekolah di SD Negeri 147 Kota Jambi. Kemudian pada tahun 2005 sampai 2008 beliau sekolah di SMP Negeri 8 Kota Jambi. Kemudian pada tahun 2008 sampai 2011 beliau bersekolah di SMA Negeri 5 Kota Jambi dengan jurusan IPA. Kemudian ada pada tahun 2012 sampai 2017 beliau melanjutkan S1 di Undip di program studi Oceanografi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan terakhir beliau melanjutkan S2-nya di IPB dengan prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, lanjut ke prestasi dan publikasi beliau. Pada tahun 2014, beliau mendapat juara harapan 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Lokarina, Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Kemudian, pada tahun 2015, beliau mendapat Gold Medal the Second International Young Inventor Award, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia, peserta PIMNAS 28 Universitas Haluoleo, bidang program kegiatan mahasiswa penerapan teknologi. Kemudian pada tahun 2017, beliau pemakalah The Third International Conference of Indonesia Society for Remote Sensing. Kemudian pada tahun 2018, beliau The Influence of Indian Ocean Dipole Yacht on the Variability of Sea Surface Temperature and Precipitation in Sumatra Island, IOP Conference Series or an Environment Science. Pada tahun 2021, beliau merupakan analysis of the relationship between chlorophyll and sea surface temperature on marine capture fisheries production in Indonesia 2018. Sepertinya cuma batas itu teman-teman. Di sini bisa dilihat pengalaman beliau dari pelatihan dan seminar, kemudian pengalaman kerja dan organisasi. Baik, kita langsung saja ke pemateri yang sudah menunggu dari tadi nih, yang super kece. Baik Pak, untuk Bapak Muhammad Hafiz Ibnu Khaldun, saya persilakan untuk memberikan materi pada pagi ini. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh izin share screen dulu, moderator? Apa udah dikasih? Oke, Bang Teguh. Oke, terima kasih sudah dapat. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Baik ya. Mungkin pada hari ini kita lebih ke sesi sharing ya. Saya mencoba menyampaikan beberapa hal mengenai bedah PKMR dan PKMAI. Pertama-tama mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh moderator bahwa saya tahun 2012 itu berada di Undip. Tapi sebenarnya dari CV yang saya berikan ada beberapa yang saya hapus. Seperti saya sebenarnya tahun 2011 itu sudah sempat bergabung sama-sama teman Eksis. Di 2011 saya bergabung di biologi FKIP Universitas Jambi. Mungkin dari teman-teman biologi ada nggak di sini? Teman-teman Eksis? Nggak ada? Ya baiklah, mungkin angkatan saya itu angkatannya Mas Adam Malik. Mungkin jika ketuanya masih kenal, nah itu angkatan saya. Kita langsung aja ya. Lanjut, untuk hari ini materi kita adalah bedah PKMR dan PKMAI.
Oke, Selasa pagi ada kegiatan. Teman-teman di sini udah bisa menyesuaikan jadwalnya ya. Pagi-pagi yang hari ini biasanya libur, ada yang rebahan, ada yang mungkin belum bangun mungkin. Kita berada pada Zoom meeting kali ini untuk mencoba menyampaikan beberapa materi. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Jadi mari kita nikmatin saja ya. Oke, selanjutnya ada satu quotes yang saya pegang selama ini. Jadi mungkin teman-teman di sini udah mengikuti perkembangan teknologi dari lama, apalagi teman-teman yang angkatan baru 2020, 2021 pasti tidak terlepas dari namanya gadget. Nah, banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, dan itu biasanya banyak yang bersinggungan sehingga menurunkan nasionalisme kita. Namun yang perlu saya tekankan mungkin seperti ini. Indonesia mungkin tidak sempurna, tapi sangat pantas untuk diperjuangkan. Jadi ambillah posisi terbaik teman-teman untuk memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia. Baik, mari kita mulai. Oke, ini nih kondisi Indonesia sekarang. Apa sih gambaran kondisi Indonesia sekarang? Kita mulai dari ahli umum dulu ya. Di tahun-tahun sekarang ini Indonesia banyak diterpa berbagai tantangan untuk bagaimana untuk berkembang lebih cepat. Mulai sistem pembelajaran daring, mulai dari pandemi dan penerapan teknologinya. Hal itulah yang harus terus didukung oleh kita semua, baik dari insan pendidikan ataupun dari birokrasinya. Bagaimana untuk mengembangkan supaya efektif dan kerataan dari kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan baik. Bisa kita ambil contoh seperti ini. Kita mungkin nanti teman-teman yang baru di sini angkatan 2020, 2021 dan 19 ya. Nah, iya, mungkin benar, ada yang belum KKN misalnya. Teman-teman akan dihadapkan pada sebuah realita bahwa kita akan memanfaatkan ilmu kita untuk menerapkan bagaimana untuk di setiap pelosok negeri itu bisa merasakan perkembangan dari teknologi. Namun itu tidak bisa terlepas dari kontribusi kita terus untuk melakukan perataan pendidikan. Lalu Indonesia juga sering nih jadi pusatnya perhatian dunia. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini? Ada yang mau ngasih tahu dulu tentang ini? Ini mungkin teman-teman yang muda-muda ini udah lebih paham lah dari saya. Ada yang mau ngasih pendapat terlebih dahulu? Ada ya? Oke. Jadi gini, ini merupakan bagaimana perkembangan teknologi ataupun pengembangan ilmu pengetahuan itu berlangsung dengan cepat. Bagaimana kita bisa mendapatkan peluang-peluang usaha ataupun peluang-peluang untuk mengembangkan diri itu dari berbagai aspek. Ini seorang namanya Ghazali Everyday itu membuktikan bahwa dengan dia melakukan konsistensi dari tahun 2017 sampai 2021, dia dapat membuka hal baru, yaitu dengan mampu menyedot penghasilan yang besar dari foto-foto selfie-nya dari tahun 2017. Hal ini membuktikan apa? Perkembangan yang awalnya kita anggap tidak penting, tapi ke depannya bisa menjadi sesuatu yang baru karena keterbutuhan dan keinginan zaman seperti itu. Jadi sebuah hal-hal kecil yang mungkin teman-teman anggap ide sepintas lewat, itu jika teman-teman untuk menggali secara konsisten, itu mampu untuk bisa memberikan kontribusi untuk lebih baik ke depannya. Jadi tetaplah konsisten dan tetaplah bekerja dan terus berkembang. Nah, sekarang teman-teman yang tahun 2020, 2021, dan 19 yang baru-baru ini, udah menentukan nggak sih apa peran yang akan kamu pilih? Kamu udah memilih menjadi sebagai mahasiswa. Jadi di mahasiswa itu udah tahu nggak sih fungsi-fungsinya apa, habis itu tanggung jawabnya apa. Nah, salah satunya dari peran dari mahasiswa itu adalah tanggung jawab sosialnya, yaitu memberikan solusi.
ataupun memberikan arahan kepada teman-teman yang belum bisa mengenyam ke pendidikan sehingga mampu memberikan arah dan tujuan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Ketika kamu telah memilih peran apa yang akan kamu pilih, kamu harus menentukan bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan agar hal-hal yang dalam tanda kutip masalah itu bisa diberikan solusi. Sehingga hal-hal yang dianggap abnormal seperti itu ataupun yang masih bisa dimanfaatkan lebih, punya fungsi lebih, itu bisa termanfaatkan lebih jauh. Nah, itulah langkah-langkah yang kita lakukan sebagai insan cendekia melalui metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian kita membangun dari data-data yang kita kumpulkan sehingga kita mampu memberikan solusi yang benar-benar dibutuhkan. Namun, kebanyakan orang yang setelah dia tahu hal yang itu sulit, mereka tidak mau untuk melanjutkannya. Ada solusinya tapi mereka tidak mau. Seperti hal-hal yang dianggap tabu. Misalnya penelitian itu biasanya lama, sekitar 4 bulan. Sedangkan saya ada kuliah, ada apa. Nah, ada organisasi, tugas organisasi ataupun apa. Namun kalian punya pilihan untuk terus bertahan, untuk konsisten, untuk melakukan penelitian itu. Dan itulah yang menjadi nilai lebih teman-teman nantinya untuk menghasilkan ide pikiran baru, menghasilkan gagasan baru yang nanti akan diterapkan. Namun, tetap jangan lupakan peran teman-teman sebagai mahasiswa yang targetnya 3,5 tahun ya. 3,5 tahun udah harus lulus. Jadi peran teman-teman walaupun memberikan solusi untuk masyarakat luas dan memberikan pandangan untuk misalnya untuk pemerintah, teman-teman juga harus menyelesaikan tanggung jawab dari orang tua untuk melanjutkan studi, yaitu 3,5 tahun lulus ya. Oke, mungkin itu sedikit dari pengantar dari saya. Kita lanjut untuk tema hari ini. Program kreativitas mahasiswa. Ini mungkin pedomannya masih tahun 2021 ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah pernah tahu dan pernah mencoba PKM. Ada yang bisa ngasih pendapatnya terlebih dahulu? PKM itu ada apa aja? Kita di sini santai saja. Jangan jangan terlalu tegang. Jadi seperti sharing saja. Jadi teman-teman bisa memberikan pendapatnya. Jadi kalau ada misalnya kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, ada yang mau berpendapat? Saya Bang. Ya. Siapa nih? Oh ya, Rici. Ya gimana Rici? PKM ya Bang. Angkatan berapa Rici? Dari fakultas mana? Rici angkatan 2019 Bang, dari agribisnis pertanian. Dari apa? Dari agribisnis pertanian. Oh, agribisnis. Oke. Ya. Apa itu PKM? Jadi setahu Rici, kalau PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa itu yang mengadakan dari Kemendikbud, Ristek, dan itu dilaksanakan setiap tahun dan jadi event tahunan dan event paling dinantikan oleh setiap mahasiswa di seluruh Indonesia gitu. Terus untuk PKM ini juga dibagi lagi ke dalam beberapa bidang dan setahu Rici itu ada kewirausahaan, pengabdian masyarakat, terus ada penelitian dan artikel ilmiah, ada gagasan tertulis dan karsa cipta gitu Bang. Ya. Baik, benar sekali Rici. Terima kasih Mas Rici. Ini 2019 sudah berpengalaman ini nih. Udah berapa kali mengajukan Mas Rici? Udah 2 kali Bang, belum lolos. Apa? Udah 2 kali. Udah lolos ya? Lolos di tingkat universitas loh. Oh, nggak apa-apa. Dicoba lagi, insya Allah bisa. Ya, insya Allah. Amin. Ini tahunnya ya masih bisa. Sebentar. Ini kok terhenti.
Oke, kita lanjut ya. Tadi sempat terhenti. Ya, benar sekali. Program kreativitas mahasiswa itu sendiri adalah program yang dilaksanakan tahunan oleh Kemendikbud, dalam hal ini Direktorat Belmawa. Nah, PKM ini sendiri merupakan, kalau saya tangkap, merupakan sebuah wadah. Wadah di mana teman-teman mahasiswa untuk berkreativitas dan menerapkannya. Jadi PKM itu sendiri ada 8 untuk tahun ini. Mungkin tahun saya nggak sampai 8 ya, itu tahun 2015-16. Untuk tahun ini dia ada PKM Research, yang dahulunya PKM Penelitian. Habis itu ada PKM PI, Penerapan Iptek, yang dahulu Penerapan Teknologi atau PKMT. Ada Pengabdian Masyarakat, ada GFK, Gagasan Futuristik Konstruktif, Kewirausahaan, Gagasan Tertulis, AI, dan Karsa Cipta. Dari seluruh PKM ini mungkin teman-teman udah memilih, udah ada passionnya mau PKM mana. Tapi untuk hari ini kita akan coba fokus untuk di 2 PKM, yaitu PKMR dan PKMAI. Nah, dari keseluruhan dari PKM itu sendiri, dia akan bermuara pada 2 hal. Ada yang PIMNAS, ada yang e-jurnal ilmiah saja. Jadi teman-teman di sini kita udah tahu ada PKMR, itu nanti berujungnya akan bisa masuk ke PIMNAS, lalu masuk ke e-proceeding. Sedangkan untuk PKMAI atau PKM artikel ilmiah, teman-teman tidak akan menuju ke PIMNAS, tapi teman-teman akan diberi insentif dan hasil dari PKM teman-teman akan dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah. Nah, itulah pilihan teman-teman. Namun dari saya pribadi, saya menyarankan teman-teman untuk berlomba, berkompetisi, menulis dengan sebaik mungkin itu di PKM yang bermuara di PIMNAS. Hal ini kenapa? Karena di sana teman-teman akan mendapatkan banyak sekali pengalaman. Teman-teman ketemu suasana baru, mungkin walaupun sekarang secara online ya, mungkin tahun 2021 secara online, namun atmosfer kompetisinya sangat terasa. Teman-teman di situ bertemu sama teman-teman kampus lain, sehingga saling sharing komunikasi tentang pengetahuan itu bisa sangat terjadi, sehingga kemampuan akademik teman-teman juga secara tidak langsung akan meningkat. Karena dipancing terus tuh ide-ide terbarunya, dan saat berdiskusi teman-teman akan terus berkembang dan yang perlu dipahami adalah untuk penerapannya. Oke. Untuk hari ini kan kita akan membahas 2 PKM, secara umum PKM Research dan PKMAI. Dari skema ini adalah kriteria PKM Research dan PKMAI. Untuk inti kegiatannya, PKMR itu pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkapkan informasi baru. Untuk kriteria keilmuannya ini sesuai dengan bidang ilmu dan lintas bidang yang dianjurkan. Pendidikannya strata 1, berarti teman-teman mungkin D3 tidak bisa masuk di sini. Lalu anggotanya minimal 3-5 orang. Untuk pendanaannya yang bisa diajukan 5-10 juta. Luarannya itu laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, ataupun produk dari hasil penelitian. Nah, kriteria-kriteria ini yang perlu saya tekankan, bahwa sebuah kompetisi yang dibuat oleh Kemeristek ataupun apa itu udah punya alur dan prosedurnya sendiri. Biasanya kalau yang di luar oleh kriteria, dia akan langsung tertolak secara sistem. Jadi teman-teman misalnya mau membahas A tapi kriteria keilmuan teman-teman itu B, itu biasanya bisa langsung tidak diloloskan seperti itu. Jadi teman-teman benar-benar harus menghimpun kelompok dengan penunjang ataupun dengan kesesuaian bidang ilmu, namun tetap bisa lintas jurusan asalkan itu mampu untuk mendukung, menyokong ide kalian. Nah, untuk PKMAI, itu inti kegiatannya adalah artikel ilmiah hasil dari kegiatan akademik. Nanti akan kita jabarkan lebih lanjut. Untuk kriteria keilmuan, itu sesuai dengan bidang ilmu juga, bisa lintas bidang dianjurkan. Lalu pendidikan strata 1, anggota minimal 3-5 orang, sedangkan untuk insentifnya sebesar 3 juta dan luarannya adalah berupa artikel ilmiah. Oke, kita lanjut ya. PKM Research.
kita awal-awal dulu nih, makna dan tujuan dari PKM Research ini. Untuk tujuan umum itu adalah mengungkapkan fakta fenomena melalui pendekatan ilmiah. Untuk khusus itu melakukan hal inovatif, menemukan sebuah kebaruan. Yang kebaruan ini mungkin teman-teman dengan ide-ide dari generasi muda ini ada hal yang baru dan bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga disitulah yang akan menjadi nilai plus teman-teman dari angkatan yang baru, sehingga melihat peluang itu lebih besar. Nah, nantinya dari sini akan menghasilkan sumbangsih berupa informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tujuan dasar dari PKM ini itu adalah menumbuhkan minat dan kemampuan penelitian teman-teman, pemahaman tentang metode penelitian dan cara analisis data. Hal ini mungkin akan teman-teman temukan di semester ke-6, semester 7 untuk penyusunan tugas akhir. Tapi dengan teman-teman udah mendalami PKM Research ini atau PKM penelitian, teman-teman ada peluang selangkah lebih maju untuk memahami dan memberikan pandangan yang lebih untuk skripsi teman-teman nanti di depannya. Untuk keluarannya itu adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan paten. Paten ini adalah ketika teman-teman menemukan hal yang baru, teman-teman harus mendaftarkannya di Direktoral Jenderal hasil penemuan. Nah, itu paten, lupa saya, ada di pariwisata kalau nggak salah. Mungkin teman-teman bisa koreksi lagi. Namun di sini yang ingin saya tekankan adalah setiap teman-teman membuat PKM, laporan kemajuan, laporan akhir itu wajib teman-teman isi, teman-teman buat. Ketika teman-teman tidak membuat itu, teman-teman akan mendapatkan nilai negatif ataupun bisa digugurkan gitu ke kesempatannya. Karena hal-hal yang sistem seperti ini itu sangat ditekankan gitu dalam program-program oleh Kemendikbud sekarang. Kekonsistenan teman-teman dalam memberikan laporan kemajuan dan laporan akhir itu akan memberikan impact lebih ketika teman-teman yang setiap minggunya memberikan laporan pasti akan mendapatkan masukan dari pembimbing teman-teman. Mungkin saya permisi sebentar ya. Baik, maaf atas gangguannya. Ada dosen lain yang ingin bertemu saya. Oke, ini salah ya. Bentar. Oke, udah terlihat lagi? Kita lanjut ya. Nah, untuk PKM Research, ini mungkin udah dimulai dari tahun 2019 ya, Mas Ricci ya. Ya udah dibagi, waktu dulu memang hanya ada PKM penelitian, sekarang udah dibagi menjadi PKM RE dan PKM RSA. Di mana RE itu adalah bidang eksakta yang biasanya adalah mengkaji fenomena alamiah berkaitan dengan hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. Untuk PKM RSH sendiri, research bidang sosial dan humaniora adalah meneliti tentang fenomena sosial dan perilaku manusia yang dapat ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari dua PKM ini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ada yang dikaji secara eksakta yang benar-benar teoritikal, ada yang kita
dituntut untuk mengkaji bagaimana hubungan antara perilaku manusia. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan bagaimana riset yang ingin teman-teman kembangkan. Mungkin karena banyaknya PKM itu biasanya diidentikan dengan teoretikal sama anak-anak, misalnya anak IPA, di sini juga ada teman-teman hukum dan teman-teman ekonomi yang bisa bergerak lebih jauh untuk mengkaji dan melakukan penelitian. Nih, untuk objek risetnya. Untuk eksakta, itu objek risetnya berfokus dan menitikberatkan pada fenomena alam yang sudah saya sebutkan seperti tadi. Untuk contoh bidangnya adalah kedokteran, kesehatan, farmasi, agro, teknologi, material sains, dan ilmu dasar, matematika, dan kebumian. Untuk riset sosialnya, itu lebih ke bidang ekonomi, sosial, psikologi, manajemen, dan politik. Untuk humaniora adalah teman-teman budaya, seni, filsafat, adat istiadat, kepercayaan, atau agama, dan hukum, dan etika. Yang ingin saya tekankan adalah teman-teman di Unja sekarang punya lebih banyak perspektif. Di tahun saya awal belum ada itu namanya Fakultas Ilmu Budaya, belum ada itu namanya psikologi. Nah, teman-teman di sini diuntungkan bagaimana Unja telah mengembangkan fakultas-fakultas sehingga teman-teman bisa meminta saran jika ingin jika ingin mengembangkan riset tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi, seni, filsafat. Nah, ada kan ya fakultaskannya ya? Apa udah digabung lagi? Udah digabung, Bang. Udah digabung lagi ya. Mereka dengarnya emang udah digabung lagi ya. Tapi tetap ada prodi-prodinya kan ya? Iya, masih, Bang. Masih, oke. Nah, dari sanalah teman-teman bisa mendapatkan inputan ataupun masukan berdasarkan saran dari baik dosennya, mahasiswanya, dan permasalahan-permasalahan sehingga teman-teman dapat menemukan apa sih yang ingin teman-teman cari dan teman-teman carikan solusi untuk permasalahan yang ada. Ini untuk cara pendekatannya sendiri, mungkin ini udah teman-teman temukan untuk di metodologi penelitian ya, ada yang riset empirik dan non-empirik. Yang biasanya kalau untuk empirik itu alat ukurnya jelas dan tervalidasi. Ini biasanya lebih-lebih ke penelitian yang dilakukan di laboratorium, di lapangan, itu lebih empirik. Sedangkan riset non-empirik itu biasanya menonjolkan subjektivitas dari si peneliti yang biasanya dilakukan berdasarkan hasil literatur review sehingga teman-teman mempunyai pandangan dan membandingkan pandangan teman-teman terhadap sebuah permasalahan ataupun sebuah tema tertentu. Nah, ini yang tadi saya tekankan, kesesuaian topik penelitian dalam bidang ilmu, ketua dan anggota tim peneliti, dan dosen yang dilihat dari biodata teman-teman saat mengajukan akan menentukan kelayakan teman-teman di PKM ini. Sehingga jika dirasa tidak sesuai, itu akan ditolak secara otomatis biasanya oleh tim reviewer atau penilai. Kita lanjut ke PKMAI. Kalau PKMAI ini merupakan research tapi tidak bermuara di Timnas ya, di mana tujuannya adalah untuk mengembangkan minat teman-teman untuk menulis artikel ilmiah yang mungkin di S1 belum ada diwajibkan untuk menulis artikel ilmiah pada saat kelulusan. Nah, disinilah kesempatan teman-teman untuk berlatih dan mendapat bimbingan dari dosen-dosen sehingga dapat memberikan pengalaman teman-teman untuk menulis artikel ilmiah. Untuk penilaian artikel ilmiah ini sendiri dilakukan oleh Direktorat Belmawa. Ini merupakan hasil karya mahasiswa bidang akademik dari kegiatan terkait misalnya program kompetitif yang sejenis seperti PIMNAS, praktik lapangan, kuliah kerja nyata, magang, riset, dan studi kelompok dalam rangka tugas mata kuliah khusus. Jadi mungkin teman-teman yang masih baru tahun 2021, 2020 mungkin belum ada pengalaman lah ya di praktik lapang, kuliah kerja nyata ataupun magang. Namun dari teman-teman 2019 bisa memberikan gambaran dan memberikan arahan sehingga membentuk kelompok di bawah misalnya 2019 mengajak 2020 dan 2001 sehingga sama-sama berpikir untuk membentuk sebuah kelompok dan memecahkan permasalahan yang dibawa oleh 2019 sehingga memancing keterbaruan dari perspektif yang lebih baru.
Nah, yang perlu ditekankan lagi, diingatkan bahwa untuk PKMAI ini tidak akan bermuara di PIMNAS, namun hanya diberikan insentif. Ini sebesar 3 juta rupiah ya. Ini mungkin pendalaman aja penjelasan dari yang sebelumnya, di mana kegiatan PKMAI itu berasal dari PKL, praktek pengalaman lapangan, kuliah kerja nyata, dan kegiatan individu. Tapi ingat, ini bukan merupakan tugas-tugas hasil praktikum ataupun hasil skripsi teman-teman. Jangan sampai hasil skripsi teman-teman malah teman-teman lampirkan di sini, karena biasanya di setiap universitas hal yang seperti skripsi, tesis itu menuntut kebaruan, sehingga belum ada pernah dipublish sebelumnya. Untuk artikel sendiri akan dipublikasikan di e-jurnal Direktorat Ilmawa. Nah, ada 3 karakter utama di PKMAI. Yang pertama itu tidak ada usulan pembiayaan. Jadi PKM teman-teman itu akan dinyatakan diloloskan dan akan diterbitkan dan mendapatkan insentif. Sedangkan untuk pengajuan usulan biaya, teman-teman tidak akan membuatnya karena bukan sebuah program yang berjalan berkesinambungan seperti PKM-PKM lainnya. Nah, yang kedua adalah usulan merupakan artikel ilmiah yang siap terbit. Arti siap terbit ini adalah artikel teman-teman itu sudah ditulis dengan menggunakan bahasa yang baku, metode yang benar, dan hasil yang kuat. Yang perlu saya tekankan seperti ini, kalau dalam penulisan artikel ilmiah, teman-teman tekankan di pendahuluan. Di bab satunya lah ya, pendahuluan, tujuan, dan manfaat. Ketika teman-teman menulis artikel ilmiah, ketika pendahuluannya tidak kuat, maka artikel itu tidak akan dibaca lebih lanjut. Mengapa? Karena ketika teman-teman membangun perspektif, membangun sebuah penelitian ketika landasannya kurang kuat, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan kebaruan, hanya sekedar hasil, namun tidak ada dasar yang mendukung penelitian teman-teman menjadi penting. Jadi penulisan teman-teman yang benar-benar harus ditekankan itu adalah pendahuluan. Begitu juga di penulisan jurnal. Yang ketiga, sumber penulisan kegiatan yang telah selesai itu bisa ditulis dalam bentuk literatur atau naratif review yang pedomannya sudah ada di upload Belmawa, sehingga teman-teman harus menyesuaikan dari pedoman tersebut. Untuk luarannya adalah berupa artikel ilmiah. Oke, kita masuk tahapan mungkin dalam menulis, sedikit saya rangkum. Sebenarnya tahapan-tahapan dalam penulis PKM itu apa sih? Yang pertama itu cari. Apa yang dicari? Cari masalah. Mungkin teman-teman udah sering lah ya kalau nyari masalah dengan orang, nyari masalah dengan mantan, gebetan, tuh sering ya? Apa enggak ada tuh? Jadi teman-teman di sini harus mencari masalah dan peka terhadap lingkungan sosial, lingkungan teman-teman berada. Apa permasalahan yang ada di sekitar teman-teman? Teman-teman coba cari solusi. Ketika kepekaan teman-teman bisa lebih ditingkatkan, teman-teman akan bisa menimbulkan ide atau kreativitas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah mencari, teman-teman harus membuat kelompok. Karena dalam PKM adalah kerja kelompok yang ditekankan, makanya ada minimalnya 3-5 orang, bukan hanya perorangan, karena di sini dituntut kerjasama dan bagaimana teman-teman memberikan perspektif dalam sebuah penelitian dari berbagai lintas ilmu. Yang ketiga, temukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini menurut saya sangat penting, di mana teman-teman pasti akan menghadapi kendala ataupun tantangan di tengah pembentukan ide, sehingga carilah dosen pembimbing yang dekat sama teman-teman, terus yang benar-benar ngomong, apa ya bahasa ngomong itu, yang benar-benar yang benar-benar yang menganggap teman-teman tuh diarahkan dengan baik seperti itu, sehingga teman-teman merasa tidak bekerja sendiri dan selalu mendapat arahan. Karena yang namanya
proses ini ada proses penulisan PKM adalah proses yang panjang. Mungkin semangat teman-teman ada yang naik, ada yang turun seperti itu. Sehingga dosen pembimbing memiliki peran untuk memberikan pengawasan kepada teman-teman dan memberikan pandangan kepada teman-teman. Nah, kalau sudah proposalnya dibuat, jangan hanya itu sebagai sebuah ide yang melayang-layang di atas kepala kalian, namun proposal itu tidak dituliskan. Kalau tidak dituliskan ya nggak akan selesai. Lalu upload. Kalau teman-teman udah buat proposal tapi nggak diupload ya nggak akan bisa ke data di PKM itu ya. Nggak akan bisa mengikuti PKM. Apalagi sekarang tahapannya sudah berbeda ya. Mungkin dari Mas Ricci tadi mungkin udah mengalami masa-masa di mana dia harus tingkat universitas terlebih dahulu, bukan langsung ke nasional, dari universitas baru diseleksi nasional, baru dari nasional baru ke PIMNAS. Kalau kami dahulu itu langsung diseleksi oleh nasional, jadi universitas hanya mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan dikirimkan ke tingkat nasional untuk direview oleh reviewer nasional. Sedangkan di sini universitas sekarang sudah menjadi tim selektif sendiri, di mana PKM itu dikumpulkan di setiap fakultas, diseleksi di tingkat universitas, dan universitas yang akan mengirimkan ke tingkat nasional. Dari tingkat nasional baru diseleksi untuk PKM mana saja yang akan bermuara ke PIMNAS. Nah, ini yang perlu ditekankan juga. Dalam membuat PKM yang berkaitan dengan kerjasama, teman-teman harus aktif di bidang teman-teman dalam kelompok teman-teman. Jangan misalnya hanya sekedar ikut-ikutan ataupun apa, tapi diharapkan aktif. Jadi bekerja sama, bukan bekerja di tempat yang sama. Jadi tugas teman-teman yang biasanya yang lebih senior seperti 2019 yang megang 2020 atau 2021 adalah mengarahkan teman-teman, mengajak teman-teman untuk lebih aktif ketika ada ide ataupun ada saran yang ingin disampaikan. Sehingga keeratan dalam kelompok itu mampu memberikan dampak untuk penulisan yang lebih baik. Lalu time management. Teman-teman di sini berposisi sebagai mahasiswa. Saya sangat paham bagaimana dengan padatnya mungkin perkuliahan, praktikum, dan tugas-tugas yang teman dapat di perkuliahan. Namun semua itu bisa teman-teman hadapi, bisa teman-teman lakukan dengan time management, dengan mengatur waktu teman-teman, kapan teman-teman bisa untuk berkumpul, dan memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai teman-teman yang diatur waktu, tapi teman-teman lah yang akan harus mengatur waktu. Setelah itu, coba kalian refresh lagi. Pikirkan kembali. Dari PKM teman-teman ini, sebelum diupload, benar apa sih yang kita inginkan dari hasil ini? Apakah benar-benar kita bergerak berdasarkan masalah yang ada, atau apa hanya keinginan kita yang hanya menyelesaikan tuntutan dari organisasi atau fakultas yang meminta teman-teman, ataupun beasiswa yang meminta teman-teman menulis PKM ya, itu biasanya ada. Itu coba kalian pikirkan lagi. Kalian fokuskan bahwa di sini teman-teman menulis PKM adalah untuk memberikan solusi dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Lalu apa yang benar-benar mereka butuhkan. Jadi benar-benar apakah PKM ini benar-benar sesuai yang dengan mereka butuhkan? Apakah ini akan menjadi batu pijakan awal? Kalian harus membuat itu di saran dan akan memberikan pengalaman tersebut untuk generasi selanjutnya ataupun di junior-junior teman-teman. Lalu untuk pastikan ini untuk siapa? Untuk kalian pribadi atau untuk masyarakat atau banyak orang. Hal itu yang akan meneguhkan pikiran dan kemantapan semangat teman-teman, sehingga teman-teman nggak akan mudah turun untuk semangatnya. Ketika teman-teman hanya berpikiran ini untuk pribadi, teman-teman ketika tidak mencapai ekspektasi yang dari pribadi teman-teman, teman-teman akan mundur sendiri itu. Tapi ketika teman-teman berpikir untuk memberikan itu, untuk memberikan manfaat untuk banyak orang, teman-teman akan memiliki semangat lebih bagaimana teman-teman bisa berkontribusi untuk banyak orang.
Oke, mungkin terakhir tips dari saya. Yang di sini mungkin pertama, teman-teman pasti butuh bantuan, butuh support, butuh advice atau arahan dan arahan. Disinilah teman-teman harus mencari dosen yang benar-benar cocok dengan teman-teman, yang bisa mengarahkan teman-teman, dan juga senior teman-teman. Mungkin teman-teman yang di Eksis yang udah banyak seperti pengalamannya yang udah ada yang lolos timnas sebelumnya, itu teman-teman tanya, apa sih Mas yang biasanya saat presentasi seperti apa? Saat penulisan yang perlu ditekankan seperti apa? Nah, nanti jika ada teman-teman yang ingin bertanya dengan saya juga tidak apa-apa. Saya terbuka juga karena saya senang melihat teman-teman yang semangat untuk maju ke timnas ya. Nah, untuk tips penulisannya yang pertama, idenya harus baru untuk PKM ini. Idenya itu harus baru, jangan biasanya kalau ada orang itu sistem ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Enggak. Untuk PKM Research ini idenya baru. Teman-teman bergerak berdasarkan gagasan-gagasan yang udah lama dan kalian kembangkan gagasan tersebut menjadi gagasan yang lebih baru dan lebih tips keduanya yang lebih inovatif. Setelah inovatif itu teman-teman harus walaupun dia bagus dan inovatif tapi nggak menarik ya juga nggak akan dilihat sama reviewer gitu. Teman-teman harus menuliskan dengan cara yang paling baik dari teman-teman sehingga saat membaca dari paragraf ke paragraf lain itu adalah mempunyai kesinambungan yang menarik sehingga orang yang membacanya dari awal sampai akhir itu nggak terasa membacanya bahwa dia membaca lebih dari membaca sampai 10 halaman seperti itu. Ingat, untuk PKM ini tata cara penulisan harus benar. Karena hal-hal yang terkait penulisan tidak ditolerir di sini biasanya. Karena ini teman-teman diharap dari luaran awalnya teman-teman diharapkan mampu untuk menulis dan meneliti dengan benar. Dan ingat bahwa PKM ini harus memiliki potensi yang aplikatif yang dapat diterapkan di masyarakat. Oke. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya harap teman-teman tidak berhenti sampai di sini saja hanya mengikuti seminar, tapi teman-teman benar-benar membuat PKM. Saya sangat bangga kepada teman-teman yang Unja yang memiliki semangat yang bagus untuk terus berkembang, yang tiap tahunnya itu selalu mengadakan seminar-seminar PKM seperti ini. Sehingga harapannya Unja dapat mampu berkontribusi secara nasional dan meningkatkan citra Unja sendiri menjadi kampus yang baik seperti itu. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materi yang luar biasa yang sangat rinci bagi kami yang pemula. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita kepada sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama untuk 3 penanya kepada teman-teman dipersilahkan. Boleh raise hand. Kepada saudara Said Korif dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Baiklah Pak, saya mau bertanya Pak, bagaimana cara mencari dosen pembimbing yang sesuai dengan diri kita apabila pada saat masa serba online ini Pak? Kan kita udah tahu kriteria dosen yang baik itu gimana. Apalagi susahnya mencari pada saat serba online ini Pak. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita bisa mengajak dan mengarahkan anggota kelompok kita agar terjalin dengan baik, kerjasama yang baik, dan dapat meningkatkan semangat antar kelompok. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada saudara Said Karif udah memberikan pertanyaan. Untuk Bapak, apakah langsung mau dijawab atau tampung dulu, Pak? Mungkin 3 pertanyaan juga nggak apa-apa. Ada mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin Devia, Mbak moderatornya lagi hilang koneksi mungkin ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, Pak, terkait yang artikel ilmiah tadi, apakah boleh kita mengambil referensi dari jurnal yang sudah ada, terus tuh untuk batasan data seperti tahunnya itu, apakah ada batasan seperti 3 tahun terakhir gitu, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin satu lagi. Tadi ada kalau nggak salah. Nanda ya, Nanda. Saya yang raise juga ya, Nanda. Silakan Nanda. Baik Pak, sebelumnya izin tidak mengaktifkan kamera. Pertanyaan kami itu gimana cara bikin artikel yang dari paragraf 1 ke paragraf 2 itu berkesinambungan. Kayak ya bikin nggak bosan dibaca gitu kan, kayak kami masih baru nih. Jadi bingung cara bikin mereka tuh berkesinambungannya gitu Kak. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Akan coba saya jawab. Mungkin yang pertama dari Mbak Nanda ya. Paragraf yang nggak bosan. Sebenarnya itu adalah cara penulisan yang teman-teman udah dapatkan dari SMA seperti itu ya. Bagaimana setiap paragraf itu punya ide-ide pokok yang ingin disampaikan. Namun kalian harus memiliki namanya ide secara keseluruhan. Udah pernah tahu sistem piramid nggak? Jadi kalian membahas semua hal yang secara lebih umum hingga mengerucut menjadi lebih terperinci. Nah, untuk membuat dia menjadi ke satu sinambungan yang baik, itu biasanya akhir dari setiap paragraf itu menjadi kunci untuk menyambungkan ke paragraf yang selanjutnya. Misalnya teman-teman membahas tentang PKM. PKM itu merupakan sebuah bidang yang biasanya sangat digemari oleh mahasiswa Universitas Jambi. Nah, Universitas Jambi saat ini sedang menggalakkan bagaimana mahasiswa-mahasiswanya mampu untuk bisa menulis PKM dengan PKM yang baik. PKM yang baik, nah, itu mulai ngerucut sampai teman-teman mendapatkan ketujuan teman-teman, sehingga orang itu tidak membaca sebuah naskah itu terputus-putus. Namun ide yang disampaikan per tiap paragrafnya berbeda. Mungkin seperti itu Mbak Nanda. Untuk pertanyaan kedua, artikel ilmiah, referensi jurnalnya batasannya ada nggak? Kalau untuk batasan tahunnya, saya sarankan maksimal 5 tahun. 5 tahun, dan setelah dibaca emang ada 3 tahun. Tapi 5 tahun itu masih masuk. Nah, artikel-artikel ilmiah yang teman-teman baca, itu bisa dijadikan untuk PKMAI. Tapi artikel ilmiah yang bagaimana dahulu, yang menjadi landasan teman-teman bergerak. Artikel ilmiah itu kan ada tingkatannya. Ada yang misalnya kualifikasi Q1, Q2, Q3, Q4, dan Sinta 1 sampai Sinta 6. Itu merupakan keterbaruan dari sebuah ide yang dituliskan para peneliti dan memiliki ide-ide yang baru. Nah, dari situlah teman-teman bergerak. Bukan hanya sekedar jurnal-jurnal yang dalam tanda kutip sekedar terbit, namun jurnal-jurnal yang berkualitas. Teman-teman bisa mengakses itu di Unja juga sudah berlangganan jurnal, seingat saya, sehingga teman-teman mampu memberikan hasil yang lebih baik berdasarkan
jurnal-jurnal tersebut. Jadi kalau PKMAI yang berdasarkan jurnal-jurnal itu biasa ditulis dengan naratif review dan review jurnal, tapi bahasanya harus bahasa yang baik dan menggunakan bahasa kalian. Jangan sampai kalian dalam tanda kutip mengcopy paste. Teman-teman harus menangkap apa yang dimaksud dari jurnal tersebut, lalu tuliskan berdasarkan pemahaman teman-teman. Begitulah cara menulis jurnal. Jangan sekadar dia si A berkata sedemikian rupa, teman-teman lampirkan lagi di jurnal teman-teman, itu menurut saya bukan penulisan yang baik. Namun si A berpendapat seperti apa, teman-teman sampaikan dengan bahasa teman-teman dan tuliskan secara baku. Begitulah cara menuliskan artikel ilmiah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Sarip, ya, cara mencari dosen pendamping yang sesuai. Nah, apalagi sekarang serba online ya, Mas. Sebenarnya satu, keterbukaan informasi tentang penelitian dosen itu sudah sangat terbuka. Jadi teman-teman misalnya ingin melihat dosen ini bergerak dalam bidang apa, fokusnya dalam skup apa, teman-teman bisa cari kan biodata dosennya seperti apa di di Dikti, di PD Dikti, atau kalau di website Unja itu juga udah melampirkan dosen-dosen ini penelitiannya apa aja. Dari sana bisa teman-teman pilih atau filter dosen mana sih yang bisa dan sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, terkait dengan sifat pribadi dosennya seperti apa, orangnya keras atau lembut, dan bagaimana cara menghadapinya, teman-teman bisa cari senior yang kenal, yang ada di fakultas tersebut dan menanyakan, Kak, dosen ini enaknya orangnya seperti apa, enaknya menghubunginya seperti bagaimana, apakah dia mau membimbing mahasiswa-mahasiswa yang untuk terjun di PKM. Namun menurut saya ya membimbing teman-teman yang di PKM, apalagi sekarang udah benar-benar giat-giatnya untuk mengembangkan PKM ini kan. Nah, sehingga dari sana bukan hanya teman-teman memiliki link ataupun berkomunikasi dengan dosennya, tapi teman-teman juga berkomunikasi dengan antara junior dan senior di kampus. Sehingga nanti makin banyak linknya, makin banyak teman-teman bisa belajar dan mendapat teman baru. Itu sih nilai plusnya. Lalu untuk 2, mengarahkan anggota dan meningkatkan semangat antar kelompok. Ini setiap orang mungkin pendekatannya berbeda-beda. Kita semua tahu bahwa setiap orang-orang individu itu yang punya semangatnya itu bisa naik, bisa turun. Nah, kita sebagai anggota kelompok dalam sebuah PKM ini biasanya harus tetap menjaga komunikasi dan menghargai apa yang menjadi kesibukan dan pilihan dia. Misalnya, dia lagi fokusnya lagi banyak praktikum nih. Ya udah, berarti kamu fokus dulu di praktikum, kita mengerjakan dengan hal ini. Jadi komunikasi yang baik tentang bagaimana progres dari penulisan PKM itu menjadi sebuah ikatan teman-teman untuk saling tetap berkomunikasi, saling menyemangati gitu. Namun nanti saling mengisi, bagaimana ada yang kekurangannya seperti apa, teman-teman akan saling mengisi. Makanya biasanya kalau PKM yang ditulis dari satu jurusan, biasanya kepentoknya di situ tuh. Di jadwal yang sama, praktikumnya sama, akhirnya nggak kelar-kelar. Nggak ada super sistem yang memberikan masukan ataupun dia luang waktunya kapan, sedangkan PKM ini harus digarap segera. Di situ komunikasi teman-teman benar-benar harus diuji dan saling menyemangati dan menghargai kesibukan masing-masing mahasiswa. Seperti itu. Jadi nggak ada ego-egoan antara mahasiswa. Oke? Saya rasa cukup. Mungkin ada tanggapan dari 3 pertanyaan tadi atau pertanyaan baru. Silakan. Bagaimana kepada Saudara Said Korif? Apakah puas dengan jawaban dari Pak Muhammad Hafiz Ibnu? Baiklah Pak, terima kasih Pak. Saya puas dengan jawaban yang telah Bapak paparkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Said Korif. Nah ini Pak, kita lanjut ke sesi kedua.
Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Langsung aja, Pak. Yang pertanyaan Mohon maaf, sedang di luar. Dari Ikhwal ini ya. Yang itu, Pak, yang pertama. Mana sih? Dari Putri, izin bertanya. Iya, Pak. Oke, saya baca ya. Oke, Pak. Untuk Putri Rizky Ramdhani ya. Bagaimana mencari referensi menulis untuk PKM? Nah, ya ini berhubungan dengan teman-teman yang tadi. Mencari referensi itu biasanya di Google ya. Biasanya teman-teman pasti mencarinya di Google. Untuk artikel-artikel yang biasanya penulisan itu teman-teman mencari tema apa nih? Misalnya tema lingkungan. Nanti tulis lingkungan.pdf. Biasanya akan keluar adalah hasil-hasil dari PDF. Tapi teman-teman harus mensortir itu hasilnya jurnalnya jurnal yang seperti apa, seperti itu. Nah, jika memang benar-benar ingin mencari yang baik, itu biasanya di jurnal-jurnal terakreditasi Scopus ataupun teman-teman yang di Sinta gitu. Di Google Cendekia itu bagus. Teman-teman tinggal cari di sana dan pastikan itu terdaftar. Terdaftarnya itu makanya saya arahkan teman-teman untuk mencarinya itu di Sinta, di portal Garuda ataupun di Elsevier itu untuk internasionalnya. Jadi pendekatan-pendekatan teman-teman itu dibawa berdasarkan jurnal-jurnal yang paling baru. Seperti itu, Mbak Putri. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya untuk moderator, saya mau nanya, sehabis dari sesi tanya jawab ini apakah ada pemaparan lagi atau enggak? Habis ini itu, Pak, close statement. Apa? Close statement. Oh, close statement. Oke, nggak apa-apa, Pak, saya. Iya, Pak. Untuk selanjutnya itu Mas Ikhwal dari Prodi Fisika ya. Izin bertanya mengenai proposal PKMR itu ada proposal yang kita jelaskan betul mengenai penelitian yang ingin kita teliti atau hanya garis. Oke. Untuk penelitian ini adalah penelitian. Proposal itu adalah garis. Kalau untuk proposal ya, itu garis besarnya. Jadi yang namanya proposal penelitian itu adalah garis besar yang berdasarkan kalau teman-teman himpun dari hasil literatur ataupun ide yang akan teman-teman bawa. Jadi nggak harus hasil dari penelitian, karena hasil penelitian itu adalah hasil yang ingin kalian kembangkan dan temukan dalam penelitian ini. Nah, namun saya tekankan lagi, untuk proposal ataupun sebuah pengajuan proposal penulisan artikel ilmiah, pendahuluan harus dikuatkan. Saya tekankan sekali lagi, pendahuluan itu berdasarkan teman-teman review jurnal-jurnal yang udah ada, jurnal-jurnal terakreditasi, itu yang menjadi landasan teman-teman bergerak. Jangan hanya berdasarkan subjektivitas ataupun pengalaman yang bukan pengalaman, pandangan permasalahan yang teman-teman temukan di lapangan. Namun permasalahan yang teman-teman temukan di lapangan, kalian bawa dan kalian review berdasarkan jurnal-jurnal yang telah ada. Itu yang menjadi landasan teman-teman bergerak dalam penulisan proposal. Sehingga teman-teman tidak lari dari tujuan PKM ini. Lalu untuk Afri Yulida, poin-poin yang harus diperhatikan dalam PKM. Nah, poin-poin yang harus diperhatikan itu yang pertama adalah keterbaruannya, keterbaruan idenya, habis itu penulisan, habis itu referensi teman-teman. Lalu ingat dalam penulisan PKM research ini biasanya yang saya bilang dari hasil review teman-teman dilampirkan penelitian ini udah sampai mana, udah sampai tahap apa, dan kalian mau ngapain dari hasil yang sudah ada. Disitulah kesinambungan ataupun nilai penting dari penelitian teman-teman sehingga tersampaikan kepada reviewer. Nah, dalam nanti keluarannya itu harus dijelaskan kalian mau ngapain. Dari kalian mau ngapain, bentuknya kira-kira seperti apa? Apakah hanya keluarannya paten kah? Atau hasilnya produk secara aplikatif kah? Nah, itu yang teman-teman jelasin. Sehingga poin-poin itu udah tergambar jelas di proposal, dan itu menjadi nilai lebih ketika reviewer
pertanyaan yang ada di benak reviewer bisa terjawab langsung di proposal. Seperti itu. Teman-teman udah tergambar jelas kegiatan teman-teman seperti apa, itu merupakan proposal yang baik. Oke. Lanjut, ini ada Mariana, sponsor ya. Mariana, sponsor 06 Kimia. Oke, lanjut. Ya. Ya, nggak apa-apa, Mariana. Oke, ini apa yang menjadi karakteristik dari sebuah laporan penelitian? Laporan penelitian seperti tugas akhir, skripsi, PKM apabila dibandingkan proposal penelitian dalam suatu karya ilmiah. Nah, kalau teman-teman di sini ya, proposal seperti tugas akhir, skripsi, kalau PKM ini langsung saya masukin ke karya ilmiah ya, ke skripsi, itu teman-teman benar-benar hanya kalau ini khusus skripsi ya, hanya benar-benar mengkaji dari satu perspektif keilmuan teman-teman. Jadi misalnya Mbak Mariana ini dari kimia, dia menganalisis secara kimianya bagaimana, habis itu hubungan antara parameternya apa aja, itu udah. Sedangkan kalau PKM ini adalah keterbaruan dan ditinjau dari beberapa aspek. Mungkin dalam artian saya bilang seseorang yang membuat PKM yang udah terlibat jauh di PKM itu biasanya udah, kalau S2 udah aman lah itu. Karena dia biasa menganalisis untuk dari berbagai bidang sehingga dapat dipadukan dalam satu tulisan. Nah, kalau tugas akhir skripsi, mungkin teman-teman hanya berkutat di masalah metode ya, metode yang sesuai. Disitulah penekanan untuk tugas akhir dan skripsi. Sedangkan untuk keterbaruannya di PKM ini sangat dituntut seperti itu. Sampai dipin ya Mbak Mariana. Jahil juga nih moderatornya nih. Sama panitia-panitianya juga nih yang buat. Oke, lanjut. Ini mungkin sebelum closing statement, saya coba share dulu. Ini pengalaman beberapa sempat di Jambi kemarin. Ada nggak ya? Untuk nge-brainstorming teman-teman. Oops. Oke, ini sedikit aja ya untuk penyampaian dikit. Saya ingin menunjukkan teman-teman ini gambar administrasi Provinsi Jambi. Gini, mungkin teman-teman di sini berasal dari manapun, mungkin ada dari Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, dari Sumatera Selatan, dari Medan, dari Indonesia lah, ataupun dari internasional juga ada kan ya. Nah, PKM itu sendiri lebih mengutamakan bagaimana pengembangan teman-teman di daerah tempat domisili. Misalnya karena di sini adalah Unja, itu di Jambi. Jambi itu sendiri ada berbatasan langsung dengan laut, ada berbatasan dengan gunung di Kerinci. Nah, masing-masing daerah itu mempunyai potensi. Nah, potensi itulah yang coba teman-teman gali. Saya ingin berbagi sedikit karena dahulu sempat beraktif di BPOM. Untuk pembuatan sertifikasi halal. Ada di kampung laut, masyarakat nelayan itu biasanya menjual udang itu 15.000 per kilo. Namun setelah adanya pengembangan baru dan pemanfaatan udang lebih baik, harga jual udang bisa mencapai 30.000, peningkatan 2 kali lipat. Habis itu pengembangan ekowisata benar-benar banyak ada di Tungkal. Mungkin teman-teman yang di sini yang aktif di organisasi banyak penerap desa binaan kan ya, itu bisa teman-teman terapkan di situ. Jambi ini lengkap, kalau menurut saya lengkap dari ujung dari laut sampai ke pegunungan itu ada. Jadi sumber dayanya ada aja, sumber daya penelitian yang akan teman-teman kaji. Yang ingin saya berikan tantangan kepada teman-teman yang tinggal di kota Jambi, apakah teman-teman yakin dengan kondisi air pump yang untuk diminum teman-teman? Itu pertanyaan saya. Karena kita tahu di hulu itu banyak terjadi
dompeng ataupun penambangan emas ilegal. Itu menggunakan merkuri, menggunakan zat-zat berbahaya lain. Itu menjadi topik teman-teman ya. Kita tahu bahwa Jambi itu dikelilingi, dia dari 9 sungai menjadi satu sungai Batanghari. Satu sungai Batanghari itu merupakan sumber air minum teman-teman yang ada. Udah ada nggak penelitian terkait logam berat di masing-masing muara sungai yang akan diakumulatifkan di sungai Batanghari? Bagaimana cara pengolahannya, bagaimana penerapan teknologinya? Itu menjadi salah satu concern saya sendiri. Karena saya concernnya di laut, saya nggak masuk ke limnologi di bagian sungai. Tapi saya harap teman-teman bisa peka terhadap itu. Karena semakin maraknya dompeng atau penambangan emas ilegal di hulu, itu pasti akan berdampak ke kualitas air yang diminum oleh masyarakat, khususnya Kota Jambi. Ingat, kota-kota besar di Provinsi Jambi itu mungkin hanya kota sungai penuh ya, karena dia adanya di hulu. Nah, tapi selainnya itu semuanya berada di pesisir dan berada di sekitar daerah aliran sungai yang sumber air minumnya berdasar air sungai. Itu menjadi poin yang sangat penting lagi untuk pengembangan Provinsi Jambi. Itu sedikit dari saya. Saya harap teman-teman yang di sini mungkin dari kimia, lingkungan itu bisa mengkaji itu lebih dalam. Oke, cukup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Coba kalau ada yang ingin ditanya, misalnya Pak, penelitian apa sih yang enaknya di saya orang ini, penelitian apa sih yang kira-kira bisa dilakukan? Ini bisa share seperti itu. Jikalau waktunya masih mencukupi ya. Tapi Pak, saya tidak. Izin bertanya boleh Pak? Ya, bagaimana? Untuk PKM sendiri kan, itu kan kata Bapak tadi lebih ke potensi alam. Nah, kalau misalnya di daerah ada suatu potensi nih, terus tapi itu maksudnya semerta-merta memilih potensi doang, atau ada kayak menimbang untuk kemanfaatan masyarakat gitu, atau kecuali atau hanya kayak potensi doang gitu dimanfaatkan atau gimana? Oke. Pak. Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, potensi itu kembali lagi kalau dalam halnya PKM. PKM itu berbicara tentang kebermanfaatannya. Bagaimana teman-teman berbicara bukan hanya sekedar mengembangkannya bagaimana, tapi muaranya seperti apa. Makanya kita benar-benar harus potensi apa yang ada di daerah seperti ini dikembangkan dan manfaatnya apa. Apakah dia akan meningkatkan dari segi keterbaruan, misalnya kalau dalam penelitian, apa sih yang pengen dikaji supaya ini bermanfaat. Kita sama-sama tahu bagaimana kondisi sekarang ini pandemi, mungkin isu kesehatan itu lebih utama. Jadi potensi itu dikaitkanlah dengan potensi kesehatan. Jadi manfaatnya kesehatannya apa, habis itu nanti kelebihannya apa, dan bagaimana pengembangannya ke depan. Itu menjadi hal yang bagus sekali dan memanfaatkan dari hasil potensi alam itu menjadi nilai lebih juga kan. Sehingga tinggal cara penyampaian dan penulisan teman-teman aja bagaimana untuk memberikan gambaran itu secara spesifik. Karena gini, penelitian yang baik adalah penelitian yang bermuara untuk pemanfaatan yang bisa diterapkan secara aplikatif. Namun tidak menjadi hal ketika penelitian itu adalah sebuah prototipe yang dari grand design yang sebuah besar, tapi teman-teman hanya memberikan penelitian yang kecil. Namun itu harus menjadi landasan yang kuat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Apakah masih ada?
apakah untuk dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh, mumpung waktunya masih ada. Manfaatkan waktu yang masih tersisa teman-teman. Kita di sini sharing aja, apakah materi teman-teman yang ingin berbagi ide diterapkan di sini, ingin masukan juga nggak apa-apa. Saya udah lama juga nggak berkecimpung di eksis ini. Kemarin sama Mbak Kiki ya berarti ya? Iya benar Bang, sama Kak Kiki. Ya itu saya ketemunya di waktu PIMNAS. Dia sempat bingung karena dia aslinya biologi. Saya tanya-tanya. Target untuk tahun ini berapa dari eksis untuk mengirimkan dari tiap fakultas kan ya? Karena sekarang akomodasinya dari fakultas kan ya seleksinya ya. Kalau target dari teman-teman eksis ada berapa dari teman-teman eksis yang lolos tingkat universitas dan masuk PIMNAS? Udah ada gambaran? Udah Bang, kalau misalnya untuk kelompok dari eksis itu setiap kami ada SIC Bang, jadi ada kelas mentor gitu, jadi setiap kelas itu harus mengirimkan satu timnya gitu di universitas Bang, gitu. Untuk SIC-nya masih yang lama? Kan itu kan SIC kan sebenarnya bisa dilebur untuk pembuatan satu kelompok, nggak berdasarkan dari satu SIC aja kan ya? Iya benar Bang. Nah, untuk SIC-nya udah dirombak yang baru Bang. Oh yang baru. Iya. Baru berkembang ya. Semangat. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup dengan sebelumnya terima kasih nih kepada Bapak Pemateri, Pak Muhammad Hafiz Ibnu. Ya, terima kasih Bapak dan panitia atas materinya yang telah disampaikan. Nah, ini ada penyerahan plakat kepada Bapak Hafiz Ibnu. Selamat Bapak. Ya, terima kasih. Ya, tenang. Oh, pembinanya Pak Indra Lesmana Tarigan ya, bukan Pak Dede lagi ya? Pembina juga. Oh, pembina juga. Salam-salam aja sama Pak Dede itu. Ya, nanti disampaikan insya Allah. Baik, dari saya ada statement nih dari Bapak juga. Dalam tim kita bekerja sama, bukan bekerja di tempat yang sama. Semangat teman-teman, semoga di sini semua masuk PIMNAS, amin. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, terima kasih teman-teman. Untuk terakhir, kesempatannya. Untuk terakhir kita masuk ke sesi dokumentasi teman-teman. Untuk teman-teman lain boleh nih on cam, boleh dong tunjukkan wajah-wajah cantik dan gantengnya.